kurang bisa dua di kurang bisa. Mari Pak, mari Pak. Ayo. Bisa mancing ke belakang. Iya, ini buat wisata ini. Buat sampah ya. Apa kalau di Pulau Jawa, itu apa namanya? Pariwisata apa namanya itu? Aduh, pariwisata apa yang di Pulau Jawa itu? Yang tempat di itu dibuat apa? Oh, iya. Namanya itu apa itu? Kalau ini bisa lengkap ini ikan-ikannya buat apa? Dalam Pak. Perikanan juga sih. Jalannya bagus Pak. Coba tanya Pak. Iya Pak, kita menjelaskan yang sana dulu Pak. Yang ke ini ke arah Ya benar, kita dikit pusing aja ini yang. Yang 1000 ini. Demam tinggi Pak. 3 jam sekali demam tinggi. kita dibagi aja. Kita ada berapa makan siang ini. Mungkin yang lain diatur ke sana makan siang ke depan Pak. Sambil jaga jarak dan rapat. Kapuas. Nah terus di sini kan bisa membantu untuk di Dasperito yang daerah perbukitan, ada yang mereka masyarakat yang di pedalaman Pak, dalam pedalaman dulu. Terus bibitnya harus lengkap, bukan cuma padi aja, bibitnya seperti
Masih di Budi menarik napas panjang. Kalau kita pendek bayar. Iya. Alhamdulillah. Ini Pak, disiapkan di sini Pak, mohon izin. Yang pertama itu untuk para menteri, ini para bupati nanti masuk sini Pak. Masukkan Kong. Baik. Bupati. Iya Pak. Bupati tadi. Ini boleh Pak. Pak ini mana? Pak Edward berarti itu Pak. Tutup Kong. Tutup Kong. Baik. Makasih Pak. Ayo Mas Rani. Yuk, siap. Dari mana Pak? Protokol kabupaten Pak. Oh. Saya mau bawa Pak Dirjen, tadinya mau naik motor. Oh di mana? Udah Ada. di mobil, akhirnya udah di mobil. Oh ya sudah gitu. Karena semuanya udah diadakan di sana, plotting sana. Iya. Ada 4 site nih. Nah, tadinya pikir kan penuh. Ya. Bapaknya mau cepet ke sana. Ya. Terus kalau nggak salah ada kepala badan karantina sama dirjen perkebunan. Oh gitu. Dirjen Ah. PP. Dirjen perkebunan, Heeh. kepala badan litbang, Nggih. kepala badan SDM, Ya. kepala badan karantina. Oh gitu nggih. Rombongan Kalau lah. di manifestnya itu. Oh siap siap siap. Oh siap siap. Iya. Deputinya yang buat ini deputinya staf keprotokolan. Oh
Oh gitu. Oke, sampai sini. Makasih Pak. Siap. Sisa yang belum ditanami sekitar 900 hektaran ada di sini di lokasi ini di Dadap ini. Memang di Dadap ini lokasi yang paling sulit karena memang airnya Yang 30.000 hektar ini ya. ya yang 30.000 hektar itu yang 900 hektar sisanya ada di sini. Ya, Tadi ini yang ada tadi itu. ya di Belanti sama di Setia. Kalau di lokasinya ada 3 RM yang kita bangun di Pulang Pisah kedua, di Pulang Pisah di mana yang kalkulasi petani bisa memperbaiki kualitas beras dan bisa ke market di sini. Kemudian kita juga di sini mempromosikan perbankan untuk kur, kemudian di Aceh dan alhamdulillah itu padinya tuh pecah-pecah hampir 40%. Padahal sebenarnya hal yang mudah diatur. Jadi bukan kesalahan petani, bukan kesalahan benihnya pada saat ini, tapi kesalahan dalam mensikapi cara pemanenan. Jadi tadi sudah kami komunikasikan dengan bagian pengairan adalah mungkin untuk bisa dikeringkan atau diplat. Siap Pak, siap ya. Jadi saya rasa memang sound AI dan sebagainya, tapi sebetulnya itu memang sesuatu yang sudah digunakan oleh food estate di negara maju dan bukan hal yang sulit. Yang sudah berkali-kali dilakukan adalah pisau. Kalau ini banyak hal yang baru pertama kali atau diulang 15 kali. Jadi ini baru pembelajaran materi. Oleh karena itu kita lihat mapping dulu yang mana udah bisa kita naik kelaskan di 2 kali panen satu mina padinya atau ikannya, itu akan kita masuk pada konsepsi itu pada tahun depan. Tetapi tahun ini kita belajar dulu dengan padi karena ini bukan masalah lahan aja. Di sini masalah orang dan budaya yang harus kita sesuaikan dengan mekanisasi yang akan kita terapkan. Jadi di sini harus bermekanisasi Bapak. Tapi masyarakat juga terorientasi secara bertahap. Sekarang ini konsolidasinya di 30.000 dulu. Dan besok kita akan masuk sampai 26.000 ya. 26.000. Jadi total itu Bapak Menko akan melapor berkisaran 60.000 itu Pak yang kita mau kendalikan penuh. Seperti daerah Dadahub yang kita sekarang berada di posisi di sini, ini kan sudah 15 tahun ditinggal oleh petani Pak, jadi semak belukar. Iya. Kalau izin Pak, menurut kami Pak, jadi mohon maaf Pak ya, tidak usah kita ngambil keputusan. Tanah yang 15 tahun ditelantarkan ditarik oleh negara aja Pak. Nanti kenapa dampak ke depan apabila ini jadi infrastruktur dibangun oleh Menteri PUPR, nanti klaim kita selesaikan lagi nanti ke depannya Pak. Jadi kita selesaikan sekaligus. Saya yakin Pak bisa selesai Pak. Kenapa mereka sudah tinggalkan tahunan 15 tahun. Ketika banjir mereka tinggal 15 tahun yang lalu Pak. Nah sekarang ketika ditangani oleh pemerintah, mereka masuk lagi, nanti ada lagi masyarakat yang klaim lagi yang lain nanti panjang gini Pak. Jadi Bu Nani. Di lokasi XPLG yang merupakan program prioritas nasional. Dan mengawali pertemuan kita pada hari ini, kita akan bersama-sama terlebih dulu mendengarkan ucapan selamat datang dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah. Kami silakan. Tabe selamat dengan latai salam sujud karena melembang adil kata lino bacarmin ke surga basengat kujubata harus. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo, SH MSI, MH, Menteri Pertanian Ekonomi. Mereka dulu rumahnya rumah kayu pertama datang. Sekarang mereka punya 32.000 hektar. Tadi sudah sampaikan dengan Pak Irjen PSP bahwa disampaikan bahwa yang tertanam untuk tahun ini dari 30.000 ke 9.032 hektar. Berkaitan dengan yang berada di sini Pak, di sinilah yang kita injak ini yang menjadi sebetulnya bukan masalah Pak Menko, bukan masalah. Dan banjir ini banjir La Nina yang cukup
panjang terjadi bisa 15 tahun, 20 tahun sekali. Saya punya komitmen dengan Pak Presiden dan Pak Menko bahwa saya sampaikan Pak Presiden hari Jumat, Sabtu, Minggu saya akan tidur di tempat proyek PSN, Pak. Itu komitmen saya dan sudah saya lakukan, Pak. Sedang berjalan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur, Pak Bupati, teman-teman Menteri, Kepala Staf Presiden, hadirin yang berbahagia. Kawasan Food Estate Kalimantan ini berfokus pada wilayah pengembangan lahan gambut. Ini saya kira sudah kita lihat, Presiden memerintahkan kami ahli dalam bidang food estate dan ahli dalam bidang bioteknologi. Jadi mereka nanti saya minta berkolaborasi dengan universitas di di Palangkaraya. Biarlah nanti kita ini semua terbuka. Jadi kita membuka diri untuk saling mengoreksi, saling memperbaiki, sehingga sinergi itu bisa menjadi pencapaian yang baik. Tadi sudah singgung melakukan rekayasa tata kelola air dan pengolahan naik turunnya air sangat penting, dan untuk keberhasilan efektivitas pertanian di lahan basah mulai dari hulu sampai dengan hilirnya. Dan saya pikir tadi Pak Bas juga membisikin ke saya dulu tua dari awal, Profesor dari UGM itu Prof tadi yang dari UGM Mbak Wiknyo, itu juga kita minta untuk lagi time to time untuk nanti bergabung sama kita. Jadi nanti Bu Nani waktu pertemuan hari Kamis kita rapat terpadu lagi di Jakarta, Prof Wiknyo supaya juga diundang. Nah, saya juga sekali lagi berharap kita semua bisa menjamin kerjasama yang ketat, dan saya berharap Universitas Palangkaraya itu membuat ini salah satu kampus merdeka. Jadi saya minta Pak Rektor nanti tolong Anda berkoordinasi juga tadi dengan Ibu Kartulan, Ibu Ida ini orang Kalimantan Tengah juga. Jadi saya pikir akan sinergi kalian akan lebih bagus. Nah, tadi sudah disinggung implementasi teknologi informasi dan komunikasi berperan sangat penting, mulai dari komponen saprodi, produksi maupun pasca produksi, termasuk prediksi panen dengan menggunakan satelit penginderaan jauh. Kelihatannya canggih, tapi sebenarnya itu sudah berlaku umum sekarang. Pak Nadiem mengenai proyek ini. Jadi Universitas Palangkaraya punya terlibat langsung untuk penanganan nanti di sini. Sehingga semua itu anak-anak kita ini tahu bahwa mereka juga bertanggung jawab bahwa barang ini bagus atau tidak bagus, dia terlibat dari awal. Ekosistem proses bisnis perlu menciptakan penyediaan bibit benih unggul, dan tadi sudah saya minta pada Prof Hari, karena beliau ini penemu beberapa macam padi punya hak paten. Nah, saya minta nanti kalau bisa Pak Heri dengan Universitas Palangkaraya juga kerjasama mencari bibit yang paling cocok di sini, mungkin dalam 2-3 tahun ke depan. Tahun sekarang ini bibit ini bisa digunakan, tapi nanti ke depan saya kira dengan Kementerian Pertanian, karena Kementerian Pertanian sudah maju, kalau tiga-tiga kita bersinergi, saya kira masa tidak bisa. Spiritnya ini yang saya kira penting kita pegang, jangan kita bermain-main di sini, karena semua sekarang itu transparan. Kita tidak bisa lagi main-main, semua digitalize, semua akan bisa diikuti, dan semua tidak bisa dan dirahasiakan lagi ke depan. Pada hari ini saya juga melihat bahwa prospek untuk pertanian berkelanjutan di lahan gambut sangat baik melalui sinergi dan kerjasama antara lembaga dan kementerian terkait. Nanti tanggal 22-23 Presiden akan ikut dalam Leader Summit meeting di Washington Zoom call itu dengan beberapa kepala negara dengan pemerintah Amerika. Salah satu Presiden akan mengedepankan sukses story pemerintah Indonesia melakukan berbagai hal dalam masalah climate ini. Salah satunya adalah misalnya restorasi mangrove 620.000 hektar yang akan dilakukan selama 4 tahun ke depan. Dan saya pikir nanti coba kami mau hitung, ini salah satu yang akan kita depankan. Tapi pembicaraan saya dengan John Kerry, saya utusan khusus Presiden Trump, Presiden Biden untuk untuk lingkungan hidup, saya jelaskan bahwa kami Presiden membuat rencana kebijakan untuk generasi akan datang Indonesia. Kita tidak membuat satu perencanaan itu hanya untuk hari ini, kita membuat jauh ke depan. Jadi saya minta nanti balik-balik nanti Universitas
Palangkaraya Anda tahu bahwa apa yang dibuat Presiden Jokowi sekarang itu untuk generasi dia, bukan generasi kami. Generasi kami sudah generasi tua. Partisipasinya pada kesempatan ini. Oh, siap.